Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hello everyone, welcome back to PKTI lecture. In our short meeting with me, Mr. Munir again, we are going to discuss about the question that was given by your friends last week, and we will make it into a deeper comprehension today. So let's get it started. What is it? Hey, one of your friend asked about this, how to translate KTI well, sementara the grammar is mediocre. Oke, nanti akan ada pembahasan grammar ya. Namun berbicara soal translate, kita itu sebenarnya itu tidak serta-merta mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Jadi kita harus tahu idenya dulu, ide konkretnya dulu ya. Contohnya seperti ini ya, malu dong tidak mengerjakan PR. Kita juga harus analisa dari segi budayanya ya. Kalau kita kan tidak kalau dalam bahasa Inggris mungkin tidak mengenal kata dong. Dong itu bahasa Inggrisnya apa? Shame doesn't do homework. Berarti apa maksudnya? Mungkin ada orang bernama Shame tidak mengerjakan PR kan seperti itu jadinya kan. Oke. Seharusnya itu bisa lebih tepat lagi jika translate-nya itu tidak tidak membabi buta. So we have to know the ideas tentang apa sih yang mau ditranslate seperti ya, perkata kata demi kata. Sebenarnya mudah, lebih mudah kita itu mentranslate ketika kita menulis karya ilmiah. Mengapa? Well, because the language of science should be formal, straightforward, concise, and brief. Jadi bahasa untuk akademik itu kan pasti kan resmi, apa adanya, lempeng gitu kan, ringkas dan jelas kan, seperti itu. Jadi di mana ini quote dari materi kemarin juga ya. Jadi di mana kalimat yang baik itu justru memberikan kata-kata yang paling sedikit seperti itu. You can take a look from those two paragraph. Ada dua paragraf di sini ya. Kita tebak yang mana yang merupakan karya ilmiah misalnya. Dan jawabannya sudah pasti yang A. Oke. Mengapa seperti itu? Yang pertama, yang A itu di sana bahasanya lebih teratur ya. Sementara yang B itu terlalu banyak terlalu banyak. Nah, ini kalimat itu kan hanya subjek, predikat, objek gitu ya. Anda bisa lihat di paragraf yang B itu dari atas sampai bawah semuanya sudah kalimat itu ya, tidak memiliki sub kalimat atau apa seperti itu. Subjeknya yang mana, pengulangan it was. Oke, itu adalah lebih ke karya sastra kan. Oke, so actually the language should be more simpler rather than if you want to use like in literature. Well, ada juga pertanyaan seperti ini, kalau kita menggunakan pronoun, nanti akan saya beri link untuk ke materi pronoun saya yang saya berikan untuk kelas lain. Ada juga ini tips menggunakan verb one atau verb two. Oke. Sebetulnya mudah ya. Verb one itu kita pakai ketika kita itu tidak terikat dengan waktu gitu ya. Ketika kita ingin memberitahukan sesuatu yang factual seperti itu, maka kita menggunakannya verb 1. Kita memakai verb 2 itu karena sesuatu itu sudah berlalu dan tidak mungkin kembali lagi. Anda dulu pernah aliyah, oke, sekarang kan udah enggak. Dan apa Anda bisa kembali ke aliyah sebagai siswa di sana? Tentu tidak, oke kan. Jadi kita memakai verb 2 itu untuk memberitakan bahwa kondisi itu sudah tidak ada lagi. Terus berikutnya ada bagaimana kita itu bisa selalu keep in touch dengan ide-ide kita. Bagaimana ide kita itu selalu support kita gitu ya, tidak timbul tenggelam. Timbul tenggelam itu biasa, namun bagaimana menyikapinya ya itu yang berbeda. Next kita bahas. Nah, bagaimana kalau tentang kosakata? Mungkin kalau kosakata gampang aja ya. Anda cari kata apa dan cari kata dasarnya, misalnya itu kata kerja, misalnya mengemudikan. Oke, maka kita cari kata kemudi kan seperti itu. Karena mungkin kata mengemudikan tidak ada di kamus. Tapi karena sekarang kamus banyak yang elektronik dan juga online ya, jadi sangat mudah kita mencari kata. Namun
mungkin bingung kita pakai kata yang mana yang ilmiah gitu loh. Nah, itu akan kita bahas di next slide. Nah, pertama tadi kita membahas tentang penggunaan verb 1, verb 2 itu ya, tenses itu ya. Pertemuan kemarin kita sudah pernah membahas kalau tenses yang sering dipakai dalam karya tulis ilmiah in English itu memakai present tense, present perfect, dan past tense. Present tense itu menekankan sesuatu, mengungkapkan sesuatu yang merupakan kebenaran umum atau sesuatu kalimat yang tidak terikat waktu. Contoh ini tadi, the result so significant, hasilnya menunjukkan hasil yang signifikan. Populasi adalah seluruh siswa di kelas 8A. Oke, itu juga memakai yang present. Nah, setiap kalimat itu ada kalimat verbal sama nominal. Verbal itu yang mengandung kata kerja, nominal itu tidak memakai kata kerja, hanya memakai to be. Oke, lalu ada juga present perfect memakai verb 3 dan have atau has di sana untuk menekankan telah dilakukan. Pilihan tersebut telah mengungkapkan fakta, metode tersebut telah berhasil. Pokoknya ada kata-kata telah. Pak, kapan kita memilih kata telah dan biasa itu benar-benar merupakan selera dari sang penulis ya. Anda ingin mengungkapkan kata telah, penulis telah penulis telah mengadakan, penulis mengadakan sama saja kan? Tinggal mana yang mau Anda tekankan, mau kata telah atau biasa saja. It's up to you, up to the writer. Berikutnya ada past tense, di mana past tense itu sesuatu yang sudah lampau ya, sudah terjadi. Tadi saya sudah katakan yang dulu, dan sekarang sudah tidak lagi, atau minimal ketika penelitian tersebut sedang dilakukan. Contoh, siswa tidak mendapatkannya sebelumnya. Mungkin tidak mendapatkan materi tersebut, mungkin tidak mendapatkan teknik atau metode tersebut. Jadi memakai verb 2. Ada juga yang nominal, misalnya there was not any program. Dulu nggak ada program sama sekali. Sekarang setelah Anda datang baru ada program. Sering juga menggunakan passive voice, seperti misalnya ini, seperti yang sudah disebutkan dalam Kramer, oleh Kramer tahun 2008. Ini untuk mengutip ya, saya kira Anda pasti sudah ahli tentang kutip-mengutip. Namun kalau belum, kita bisa bahas di diskusi kita. Interview diadakan untuk memperoleh data. Misalnya, passive voice pasti memakai verb 3 ya. Jadi to be tambah verb 3. Terus ada lagi yang saya garis bawahi itu to get. Semua setelah to pasti verb 1. Dan yang kalimat terakhir itu ya has been applied. Seharusnya mungkin applied juga saya garis bawahi. Itu juga passive voice. By applying. Nah itu setelah by pasti verb ing. Diingat-ingat, apapun grammarnya setelah to verb 1, setelah by verb ing. Next, ada gambar-gambar apa ini? Nah ternyata ini adalah bagaimana kita itu bisa selalu menangkap ide kita. Yang pertama itu Anda itu bisa selalu membawa buku kecil, notes kecil yang bisa muat di kantongan Anda, dan juga pulpen atau pensil yang kecil juga, supaya ketika nanti Anda dapat ide, karena ide itu bisa muncul kapanpun, Anda baru jalan, Anda baru di mana, bisa Anda ngetiknya di HP, terserah. Yang penting ketika Anda mendapatkan ide itu langsung dituliskan. Kedua, Anda organize sumber-sumber itu di dalam folder. Sumber misalnya vocabulary, grammar, tentang itu PDF itu disatukan di satu folder. Jadi tidak kecet di mana-mana. Lalu buat mind map. Mind map atau outline, mau nulis apa itu diorganisasikan juga. Jadi tidak hanya mengorganisasi sumber dayanya, namun juga mengorganisasi pemikiran kita juga. Nulisnya itu mau apa. Yang terakhir ini, ketika kita ingin menggunakan kata-kata apa, kita bisa memakai thesaurus. Kita ingin memakai kata nonsense. Mungkin nonsense terdengar kasar gitu ya kalau untuk bahasa ilmiah. Maka kita pakai apa? Pakai thesaurus, kita cari nonsense. Ada definition, craziness, ridiculousness, bisa kita pakai. Sinonimnya misalnya absurdity, babble, bombast, bully, drivel. Nah itu Anda tinggal pilih. Biasanya yang paling awal itu yang paling bagus, seperti itu. Let's continue the discussion in our group, and that's it. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.